Selamat pagi umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita datang menyembah Dia sebelum kita memulai aktivitas ataupun pelayanan kita pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita yang dapat kita renungkan pada hari Kamis ini terambil dari Mazmur 6 ayat 9. Begini dikatakan, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisanku. Ternyata ada banyak kejahatan di sekitar kita ini, saudara. Ada saja orang-orang yang menjahati kita, yang membuat kita kesal, yang membuat kita marah, yang membuat kita mungkin berdosa. Kejahatan itu menghimpit kita sehingga membuat kadangkala lemah iman kita, membuat kadangkala kita menjauh dari Tuhan, dan membuat kita hanya fokus kepada orang-orang yang menjahati atau yang berbuat jahat itu saja kepada kita, sampai kita lupa menyerahkan kejahatan itu sendiri kepada Tuhan sehingga Tuhan memampukan kita. Atau kadangkala kita hanya mengeluh saja, oh Tuhan, kenapalah banyak sekali terjadi pergumulan bagiku, kenapalah banyak sekali kejahatan terjadi di sekitarku, apa salahku sehingga keadaanku seperti ini, sehingga orang berbuat jahat kepadaku. Sebenarnya yang kulakukan itu baik-baik saja. Aku gak melakukan hal-hal yang jahat, tetapi kenapa kejahatan terjadi menimpaku? Saudaraku yang kekasih, kejahatan selalu ada dan kapan saja dapat terjadi di sekitar kita. Karena iblis itu terus-menerus mengintai orang-orang yang taat, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kejahatan itu di mana-mana ada. Kejahatan, lihatlah kejahatan politik, kejahatan di bidang bisnis, kejahatan di bidang pendidikan, bahkan kejahatan di bidang agama pun ada terjadi. Mungkin kita berpikir, aku kan anak Tuhan, kenapa harus ada seperti ini, kenapa harus ada kejahatan? Mungkin kita berpikir, bersama Tuhan hidup ini enak saja, bersama Tuhan hidup ini happy-happy saja, mulus-mulus saja. Saudaraku, Tuhan tidak menjanjikan demikian. Jikapun terjadi hal-hal yang sebaliknya, di mana kita penuh dengan pergumulan, di mana kejahatan itu menghimpit kita, Tuhan itu berjanji tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita sendiri. Kita ingat bagaimana Raja Daud diserang oleh berbagai-bagai kejahatan dan ancaman ke dalam hidupnya itu. Ia menghadapi banyak bahaya oleh musuh-musuhnya, tetapi ia tidak putus asa, sebab ia yakin hanya Tuhan saja yang mampu menjauhkannya dari kejahatan-kejahatan itu sendiri. Hanya Tuhan saja yang mampu menjauhkan dia, melawan dia untuk melawan musuh-musuhnya yang datang menimpanya. Hanya Tuhan yang sanggup mendengarkan tangisan dia, mendengarkan keluhannya, mendengarkan jeritan hatinya. Itu sebabnya dengan percaya diri dia mengatakan dalam ayat 9 ini, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan sudah mendengarkan tangisanku, sebab Tuhan sudah mendengarkan jeritanku. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mampukah kita mengatakan seperti itu ketika pergumulan atau kejahatan sedang menghimpit kita, saudara? Ataukah kita lari ke orang lain, ke hal-hal yang lain untuk mencari jalan keluar, bukan terlebih dahulu memasrahkannya kepada Tuhan? Saat ini iman kita mengatakan, seberat apapun kejahatan yang menghimpit hidupku, yang menghimpit tubuhku ini, seberat
apapun pergumulan yang aku hadapi saat ini, hanya dalam nama Tuhan kita mendapat kelepasan. Hanya dalam Tuhan kita mendapat kelegaan. Jangan biarkan tulang-tulang kita ini menjadi lemah oleh karena banyaknya kejahatan di sekitar kita, oleh banyaknya pergumulan yang datang silih berganti yang kita hadapi. Mari, saudaraku, kita sampaikan kepada Tuhan. Bersama Tuhan kita lawan iblis itu. Bersama Tuhan kita lawan kejahatan itu. Supaya kejahatan itu menjauh dari kita. Tuhan akan memampukan kita. Dan Tuhan akan mendengarkan jeritan doa-doa kita. Yang kita panjatkan, yang kita mohonkan dengan tulus. Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Saat kita pun datang dan memohon apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan daripadanya. Ia menakar air mata kita dan mendengarkan jerit hati kita. Karena itu saudaraku, datanglah kepada Tuhan, memohon belas pengasihannya, memohon pengampunan darinya. Dengan iman saudara sendiri dan saya, kita akan mampu menghadapi kejahatan yang ada di sekitar kita, pergumulan-pergumulan yang datang silih berganti, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tetap semangat dan optimis karena kita berjalan dan mengandalkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, jika saat ini ada dari umat-Mu yang sedang dihimpit oleh pergumulan yang berat, atau dihimpit oleh orang-orang yang menjahatinya, ya Tuhan, dengarkanlah permohonan mereka. Jauhkanlah mereka, jauhkanlah kami ya Tuhan dari orang-orang yang menjahati kami, yang membuat lemah iman kami, yang membuat lemah semangat dan pengharapan kami. Karena kami tahu kami berjalan bersama Engkau. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk melawan kejahatan yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami bawakan anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang percaya kepada-Mu ini ya Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh mengandalkan Engkau di dalam hidup mereka. Dengarlah ya Tuhan tangisan mereka, dengarlah ya Tuhan jeritan hati mereka jika saat ini mereka mempunyai problem, persoalan, permasalahan yang begitu berat di dalam hidup mereka, yang mereka tidak mampu mengatakan kepada siapapun, hanya mampu memasrahkan kepada-Mu saja. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, lawatan-Mu kepada mereka meringankan beban mereka, memberikan kecerahan kepada mereka, karena Engkau sendiri yang berjanji bahwa Engkau mendengarkan doa-doa yang tulus yang disampaikan kepadamu. Ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Dan berkatilah Tuhan kami sepanjang hari ini, sertailah Tuhan aktivitas maupun pekerjaan maupun pelayanan kami sepanjang hari ini, supaya sungguh-sungguh kami melakukan aktivitas, pekerjaan ataupun pelayanan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Semangat pagi, semangat melayani dan bekerja dimanapun ibu bapak dan saudara-saudari berada. Horas!